Kita masih pengecekan sound bersama-sama dengan tim dari Biro Umum dan Protokol, Biro Umum Administrasi Pimpinan. Di depan kita ada senior-senior ya. Kita cek sound dulu. Pagi ini kita akan mengambil laporan dinas dan kegiatan dinas. Kita akan ambil secara eksklusif dan liputan khusus. Karena hari pertama ya, apel perdana kita bersama dengan Bapak Gubernur terpilih dan Wakil Gubernur terpilih Bapak Jenderal Purnawirawan Matius Devakiri SIK MH dan Bapak Wakil Gubernur Bapak Aryoko F Rumaropen SPMING. Jadi kita masih pengecekan sound. Kita akan ikuti nanti upacara dari awal sampai dengan terakhir ya. Kita sound. Dari Satpol PP juga sudah ada ikut ya, mengawasi kita persiapan. Ini tim kita dari Biro Umum dan Administrasi Pimpinan, mereka yang selalu standby acara-acara di kantor. Ini timnya kita ini. Pemerintah provinsi yang kami hormati, Kita merupakan apel perdana bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Sekali lagi kepada Bapak dan Ibu seluruh ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Papua, hari ini adalah apel perdana bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Untuk itu pada gabungan di hari ini, setiap OPD masing-masing pemimpin barisannya melaporkan pegawai yang mengikuti apel di pagi. Sekali lagi kami ulangi, apel gabungan di hari ini kepada masing-masing OPD, pemimpin barisan melaporkan jumlah kehadiran pegawai yang mengikuti apel. Bapak Asisten 3 yang hari ini menjadi Bapak Triwarno Purnomo Asisten PMC. Tadi mana Bapak? Balapan jam 10. Makassar. Apa ini? Bapak punya ajudan dengan Masing-masing SKPD? Ini depan SKPD, terus asisten itu. Sudah persiapan. SKPD di bawah semua. Jadi di depan masing-masing. Yang sebentar pimpin doa. Selamat pagi. Shalom Bapak Pendeta. Bapak staf ahli Gubernur Papua bidang Ekubang Bapak Mambaigi juga sudah standby di lapangan. Selamat pagi Bapak staf ahli. Masih pengecekan lapangan. Persiapan ya. Kita lihat ya. Di depan saya ini senior semua dari lingkup SKPD yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Papua. Kita masih pengecekan. Kita lihat. Persiapan. OPD akan berdiri di depan SKPD-nya masing-masing. Sekali lagi kepada masing-masing pemimpin barisan. Di bawah atau di belakang. Kita persiapan. Yang belum gunakan topi bisa gunakan topi kalau di bawah. Baik, sekali lagi untuk seluruhnya. Rek. Oke, kita hari ini apel perdana bersama dengan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih
kita melihat terdekat persiapannya dulu dari lingkup masing-masing SKPD yang ada di pemerintah Provinsi Papua. Sampaikan kembali Bapak dan Ibu SKPD. Jadi di depan visual yang saya ambil ini, di depan kita ini senior-senior kita ya di lingkup kerja pemerintah Provinsi Papua. Hari ini kita perdana bersama dengan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur kita terpilih periode 2025-2030. Disampaikan kepada Bapak dan Ibu Kepala OPD untuk menjadi OPD masing-masing kepada protokol. Kita masih tahap persiapan pasukan. Tiga langkah ke depan, jalan. Satu langkah ke depan. Iya. Jalan. Baik, terima kasih. Oke. Baik, disampaikan kepada Bapak. Silakan di belakang. Jangan di samping. Jadi di samping barisan dan ini kita punya senior-senior ya, dari ada Bapak Kabak, Kabit dan juga staff senior ya. Karena kelihatan dari depan kelihatan kurang baik. Terima kasih. Baik, untuk barisan dari Satpol PP dan biro-biro mungkin pimpinan siap, gerak. 4 langkah ke depan, jalan. Dan Ibu dari 40 SKPD baru 6 SKPD yang melaporkan. Untuk segera yang lain bisa melaporkan jumlah pegawainya dan jumlah kurangnya pegawainya. Jadi di depan kita ini senior-senior ya, senior-senior kita di ASN di lingkup kerja pemerintah Provinsi Papua. Kita masih menunggu tahap acara. Rencana yang menjadi komandan upacara hari ini dari Bapak Asisten 3 bidang umum, Bapak Triwarno Purnomo SSTP MSI, juga sebagai inspektur upacara langsung dipimpin oleh Bapak Gubernur Provinsi Papua. Baik, yang masih di belakang untuk berbaris Bapak dan Ibu, yang masih duduk ya, di depan kita Bapak Kadis Perikanan Provinsi Papua ya. Kita akan ambil satu-satu dari lingkup SKPD-nya. disampaikan kembali apabila apel dimulai, yang masih terlambat berjalan bikin barisan tersendiri. Untuk Satpol PP, anggota Satpol PP untuk Kita masih tahap persiapan upacara. Kalau ada pegawai yang masuk, apel sudah dimulai untuk dihentikan, bikin barisannya sendiri. Jadi kita masih tahap persiapan. Mengucap. Tahap persiapan upacara. Pak Stanley, tolong panggil pengucap, Kang. Kita masih
Di depan kita tim biro umum dan administrasi pimpinan. Luar biasa. Hari ini ya, kita sudah 90% kita persiapan untuk mengikuti upacara kita pada hari ini, hari Senin. Dan ini merupakan apel perdana kita bersama dengan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur ya. Oke. Jadi sesuai dengan arahan tadi, yang barisan adalah para pimpinan dari masing-masing OPD yang ada di lingkup kerja pemerintah Provinsi Papua. Apel kami merupakan apel perdana bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Untuk itu kami mohon kerja Bapak dan Ibu untuk setelah persiapan apel, pemimpin memasuki lapangan apel untuk tetap menjaga disiplin dalam mengikuti apel kemudian hari ini. Ya, sekali lagi kepada staf yang. Jadi secara visual saya ambil langsung dari halaman kantor Gubernur Pemerintah Provinsi Papua. 90% kita sudah siap untuk mengikuti apel gabungan hari ini bersama dengan Bapak Gubernur Provinsi Papua, Bapak Matius D. Fakiri. Kita masih menunggu kedatangan dari Bapak Gubernur Provinsi Papua untuk masuk di tempat upacara apel gabungan kita pagi hari ini. Mungkin secara visual dari tampilan saat ini kita masih di tahap persiapan upacara. Si latihan ini ada gladi bersih ya, ada gladi lagi. Absen 1. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Wah, hormat. Pemimpin upacara sudah memasuki lapangan upacara. Pemimpin upacara hari ini diambil oleh mohon izin asisten 3 bidang umum Bapak. 3 langkah ke kiri, jalan. Maupun selatan untuk ditutup. Satpol PP, pagarnya ditutup. Provinsi Papua. Pagarnya ditutup. Yang masih jalan-jalan dipercepat langkahnya. Baik, terima kasih. Persiapan sudah apel. Masuk di persiapan Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pimpinan barisan balik ke samping kanan barisan. Jaga. Apabila ada kesamaan gambar secara visual, mohon pada pihak tim kreator YouTube Studio untuk tidak memasukkan dalam kategori pelanggaran hak cipta.
karena secara visual kita yang meliput pada hari ini ada dari tim media juga, baik itu tim media kita dari tim pemerintah Provinsi Papua, dalam hal ini dari tim Kominfo, juga dari teman-teman kita dari media televisi nasional. Kita masih menunggu kedatangan dari Bapak Gubernur Provinsi Papua yang langsung akan memimpin apel gabungan kita pada pagi hari ini. Bapak Asisten 3 Bidang Umum yang hari ini menjadi pemimpin apel, Bapak Triwarno Purnomo SSTP MSI. Sudah persiapan 100%. Kita tinggal menunggu kedatangan Bapak Gubernur yang hari ini langsung memimpin upacara atau apel gabungan di lingkungan pemerintah Provinsi Papua yang merupakan apel gabungan perdana bersama dengan seluruh pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua dan juga seluruh staf yang ada di lingkup kerja pemerintah Provinsi Papua. Bapak Asisten 3 Bidang Umum yang menjadi komandan upacara atau pemimpin upacara hari ini yang merupakan apel gabungan perdana bersama Bapak Gubernur Provinsi Papua, Bapak Matius D. Fakiri, SIK MH. Kita masih menunggu kedatangan. 20 Oktober 2025 dimulai. Gubernur Papua sudah hadir di tempat acara dengan Bapak Wakil Gubernur. Apel gabungan di lingkungan pemerintah Provinsi Papua, Senin, tanggal 20 Oktober tahun 2023. Siap dimulai. Lanjutkan. Gubernur Papua menuju Bar Apel. Kedatangan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur disambut oleh seluruh staf yang ada di kantor Gubernur Papua. Penghormatan kepada pembina apel. laporan pemimpin apel. Laporan pemimpin apel. Lapor apel gabungan di lingkungan pemerintah Provinsi Papua, jumlah pegawai 8.070 orang, hadir 3.412 orang, tidak hadir 4.658. Tim 20 Oktober 2025 siap dilaksanakan. Kembali ke tempat. Balik ke tempat. Setia Korps Pegawai Republik Indonesia diikuti seluruh pegawai yang hadir pada apel pagi hari ini. Bapak Wakil Gubernur didampingi oleh DJ Sekretaris Daerah Provinsi
Papua Ibu Susana Wangai. Kita masuk di pengucap Panca Prasetya Korps. Apun ucapan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Laksanakan. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Meningkatkan kejujuran, keadilan dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Ucapan telah dilaksanakan, laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Pengucapan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia sudah selesai dilaksanakan. Untuk aparat, serahkan di tempat. Kita masuk di amanat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Yang saya hormati, saya kasihi Wakil Gubernur Provinsi Papua, yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi Papua, para asisten, kepala-kepala SKPD, dan tentunya semua yang berdiri di depan saya ini, para pegawai negeri Provinsi Papua yang sama-sama saya dan Wakil Gubernur kasih dan cintai. Saya mengajak semua ASN Provinsi Papua yang hari ini kita melaksanakan apel gabungan pertama dipimpin oleh Gubernur Provinsi Papua yang sudah cukup lama Bapak dan Ibu tidak pernah mempunyai pemimpin yang tetap. Mari kita selalu bersyukur karena Tuhan baik. Provinsi yang kita kasih. Saya berharap rasa syukur ini selalu ada di hati para pegawai negeri semua, supaya kita bisa bahu-membahu kembali merajut kebersamaan untuk melayani masyarakat di Provinsi Papua yang kita cintai. Pada kesempatan yang baik ini, saya bersama Wakil Gubernur sangat mengharapkan semua kerjasama dari para ASN yang ada di Provinsi Papua ini.
kita tinggalkan semua perbedaan yang ada. Sangat tidak. Tinggalkan perbedaan. Mari kembali ke semua tugas dan fungsi masing-masing. Mulai hari ini dan ke depan, saya berharap di semua SKPD memberikan pelayanan yang prima, pelayanan yang gratis bagi masyarakat Provinsi Papua. Para pimpinan SKPD dengarkan baik-baik. Tidak lagi memberikan layanan yang harus ada upahnya. Karena mulai hari ini kantor gubernur ini milik masyarakat. Saya membuka pintu ruangan saya untuk melayani masyarakat Provinsi Papua. Berarti yang di bawah harus dilaksanakan. Jangan kami daerah kecil di bawah ya. Bisa ya? Bukan hanya kepala SKPD. Para ASN yang ada di staf masing-masing. Saya tahu raja-raja yang luar biasa. Banyak disampaikan oleh masyarakat kepada saya. Jadi saya minta kita semua harus bisa melayani masyarakat. Ibu Sekda, nanti rumah jabatan juga itu atur waktu untuk saya juga bisa melayani masyarakat. Kasih mereka 2 jam, jadi kalau mungkin urusan di kantor yang tidak selesai, mereka bisa ke rumah. Bisa ya? Supaya saya bisa lihat perilaku semua ASN, apalagi pejabat-pejabat. Tidak boleh ada batas gubernur dengan masyarakat, termasuk dengan pegawai-pegawai yang kecil-kecil. Hari ini dan ke depan semua pegawai itu boleh menyampaikan hal-hal kepada saya. Saya minta ini untuk yang para pejabat mari menyesuaikan. Saya dan percaya Bapak dan Ibu yang ada di depan saya sudah tahu bagaimana kerja saya selama saya menjabat Kapolda. Jadi tidak ada ruang bagi yang tidak melayani masyarakat ASN-nya, melayani masyarakat apalagi. Yang berikut, yang kedua, ini saya harus sampaikan bahwa beban anggaran Provinsi Papua ini karena terlalu banyak ASN yang harusnya dipindahkan tetapi tidak mau lebih nyaman hidup di Provinsi Papua ini. Hari ini ke depan, saya minta mereka merenungkan supaya kita sama-sama enak. Nanti secara bertahap kita akan geser baik ke provinsi yang lain atau mungkin kementerian-kementerian lembaga yang ada di atas di Provinsi Papua. Terus harus memilih, jangan mau dapat gaji di sini tapi ambil yang lain juga di kementerian lembaga. Ini nanti akan dipimpin Pak Wakil, kita saya minta dengan kepala kepegawaian segera dicek ulang dan laporkan kepada saya. Yang ketiga, Bapak Ibu para ASN yang sangat saya hormati dan saya kasihi, bahwa kita dalam keadaan yang tidak baik-baik saja secara nasional, baik secara internasional juga. Sehingga saya minta kita bisa menghasilkan, mengkontribusikan PAD bagi Provinsi Papua sendiri. Penghematan ini berarti kita berhenti selalu meminta tangan ke depan. Potensi yang bisa kita kelola dari masing-masing SKPD, mari kita kelola dengan baik supaya pendapatan hasil daerah Provinsi Papua ini bisa meningkat dan tentunya akan kembali kepada semua, baik pelayanan kepada masyarakat dan tentunya juga kepada pegawai yang ada apel di depan saya ini. Ini saya sangat berharap
kita bisa tata kelola dengan baik. Banyak hal yang saya sudah dengar disampaikan oleh semua orang. Lewat kesempatan yang baik ini, saya minta kepada semua jajaran SKPD ini dikelola dengan baik. Sedikit-sedikit kamu stop. Bisa ya? Sekali lagi saya minta itu berhenti. Saya sudah bilang ini berarti ini unsur pemberi pengampunan. Tetapi setelah ini Anda akan berhadapan dengan hukum. Jelas ya? Mereka mau stop dulu CPP itu. Itu kampanye juga, kampanye apa dan barang apa itu. Saya minta hari ini sebagai SN ada landasan, ada aturannya. Jadi demo-demo itu tidak perlu. Bisa ya? Kalau demo-demo itu memalukan diri sendiri. Makanya saya di awal bilang bahwa hari ini sudah ada pemimpinnya. Betul ya? Apa yang ada di hatimu yang unak-unak itu, tadi kan saya sudah bilang juga, saya melayani masyarakat, melayani ASN. Kapan saja, nanti ada waktu juga saya berikan di rumah, silakan datang. Kalau kamu takut sama kamu dengan pemimpin, mungkin kepala dinas atau kepala badan atau kepala batu, datang ke rumah. Bisa ya? Tidak perlu lagi kalian takut, nanti kita hitung ulang kepala BKD, apa badan pendapatan, badan keuangan daerah, harus diurus di mana? Kami hitung baik-baik, bayar itu anggota punya hak, masyarakat dan kasih Tuhan. Bulan Juli, September, salah kemarin bulan Oktober juga kan? Bulan September saja. Untuk saya bilang di depan tadi kita tidak ada uang, jadi kita hitung. Tapi ini wajib Pak Rusdi dan teman-teman hitung dan baik bayar. Nanti yang belum bisa dihitung dengan baik di Januari bayar lagi. Orang-orang yang bekerja di bidang keuangan, saya minta coba agak hati-hati. Dia kamu sembunyi uang lebih segala macam. Kamu pikir saya tidak tahu kan? Saya tahu orang itu, saya bukan dari partai politik. Saya bekerja di barang itu jadi tahu. Stop dengan bikin diri inti, hitung baik hak-hak pegawai harus terbayar. Harus sekali lagi saya minta para SN, jangan senang, saya minta disiplin. Bisa? Bisa. Kita mau Provinsi Papua ini menjadi contoh bagi semua provinsi yang terlahir di tanah Papua. Kita harus berlari cepat bagaikan jet. Kita kurangi hal-hal yang tidak baik. Menjadi contoh ini sangat susah. Sehingga saya minta dari provinsi induk ini, Provinsi Papua, mari kita bisa menjadi itu. Yang berikut Provinsi induk ini akan menjadi garda terdepan sebagai etalase bangsa. Sehingga berkaitan dengan itu sekali lagi saya minta yang berkaitan dengan hak-hak ASN, jangan main-main. Saya harus beri contoh, terus kamu tidak bayar, nanti bilang itu enggak, cara saya tidak bayar. Ya harus ya. Sekali lagi masih siap berdiri kok. Kamu tinggal turun naik. Nah, tertawa hari ini mudah-mudahan bisa memberikan kesejukan bagi semua hati yang ada. Sekali lagi saya minta sebagaimana di awal, tinggalkan semua perbedaan. Bisa ya?
kamu lupa terlena sampai terbawa terus sampai tidur mimpi buruk terus. Hari ini kan sudah mimpi indah tau. Saya bersama Arioko tidak memberikan janji, tapi kami akan melayani Anda sekalian. Tapi saya minta saya dan Anda melayani masyarakat yang ada di Provinsi Papua. Saya akan datang di semua pelosok bagi pejabat-pejabat yang Tuhan kasih, Allah SWT kasih. Saya minta mengikuti kebiasaan saya. Bisa ya para pejabat ini? Karena harinya masih kurang bagus-bagus saja, sisihkanlah 1-2 rupiah di kantongmu, beli itu punya semua masyarakat yang jual-jual yang ada di pinggir jalan. Mari kita sama-sama meringankan beban masyarakat, supaya masyarakat yang mereka membawa jualan dari kampung, duduk di pinggir jalan, yang paling tidak pulang ada 1-2 ribu untuk dapur di rumahnya. Yang 8 ribu tadi lapor cuma 3 ribuan, tidak tahu 5 ribu hilang kemana. Itu bisa membeli, saya yakin dan percaya kita tidak akan susah. Mudah-mudahan kita anak-anak yang kemarin suka demo juga, karena kita layani, mereka juga tidak akan demo. Bapak Ibu ASN yang saya kasihi, dan terakhir saya minta nanti di Inspektorat lakukan pengecekan, pengawasan terhadap semua apa yang saya sudah sampaikan di semua SKPD, karena saya yakin dan percaya saya sudah di penghujung, di triwulan terakhir Anda ada dan sudah dieksekusi, dicek betul mana yang tidak benar, dilakukan pembinaan, melakukan penyembuhan. Kalau dia masih kepala batu, ya sudah terserah tahu lah. Ya, ketua yang setelah ya. Baik Bapak Ibu ASN, para pejabat, Ibu Sekda, para asisten yang saya hormati, saya kasih, saya bersyukur, berterima kasih bisa pindah dari APO, pindah di 22 ini. Mari kita sama-sama membesarkan Provinsi Papua melalui tugas dan fungsi masing-masing. Kita tidak lagi berbicara di ruang sempit. Kalau kita bahu-membahu sebagaimana satu diri, tentunya Provinsi Papua akan bangkit dan bisa menjadi makna bagi provinsi-provinsi lain, menjadi kebanggaan bagi Indonesia, karena kita hadir menjadi contoh, menjadi barometer republik di tanah Papua. Saya berani mengatakan ini karena kita secara infrastruktur itu telah siap. Koneksitas antar provinsi ini menjadi faktor penentu kita membangun Provinsi Papua. Sehingga nanti setelah ini saya akan bersama-sama dengan beberapa pejabat terkait, karena masih ada 6 menteri yang harus saya ketemu. Ini bisa nanti kita melakukan perjalanan, walaupun hanya tersisa 3 bulan, tapi tidak apa-apa. Ini mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi untuk menaikkan PAD kita di tahun 2026. Saya akan fokus kepada Pak Iman, perikanan laut, perikanan ya. Kita bangun perikanan Papua, ini akan memberikan kontribusi utama bagi PAD Provinsi Papua. Kemudian pertanian dan perkebunan harus kita lakukan untuk memajukan Papua dari sumber daya manusia, sumber-sumber alam Papua yang ada. Kita, kalau saya bilang sumber daya alam, nanti orang berpikir lagi, jadi itulah fokus utama kita. Karena saya tahu dengan mengelola itu dengan baik, kita akan menghasilkan PAD yang luar biasa untuk Provinsi Papua. Kita membuka infrastruktur jalan menuju gunung, menuju tengah, ini akan menambah sumber daya PAD Papua. Sehingga mari kita sama-sama nanti untuk pergi Jakarta untuk menyelesaikan apa yang tadi saya sampaikan. Suara yang mulai lemas-lemas ya. Kamu lihat saya, kalau saya mulai matahari, sudah tidak apa-apa.
Bapak Ibu ASN yang saya kasih, pertama sekali saya sampaikan tadi terima kasih karena bisa hadir bersama-sama pada apel pertama ini. Mudah-mudahan kita hari ini ke depan terus membangun kinerja melayani masyarakat Provinsi Papua, masyarakat yang harus kita layani. Sekali lagi saya sudah minta untuk tinggalkan semua apa yang ada karena konstitusi politik kemarin. Kita kembali menjadi ASN Provinsi Papua. Yang tidak mau bekerja sama, silakan. Saya lihat dua pintu pagar ini kan terbuka, jadi boleh keluar. Begitu Pak? Apa diam sih? Jadi sekali saya minta untuk itu. Yang terakhir, tolong sampaikan yang lain, yang rajin-rajin lah. Jangan nama ada di provinsi ini tapi tidak tahu orangnya ada di mana. Setiap SKPD saya minta untuk bisa harus mengetahui jumlah ASN-nya dan di mana orangnya. Bisa ya? Jangan cuma datang ambil gaji saja. Setelah itu karena dengan TPP besok hadir ambil. Habis ambil TPP dia hilang kan. Nah ini sudah satu DKD ya. Atau mungkin bagian-bagian keuangan itu. Kamu cek dulu. Secara ini masuk ATM jadi bisa cek langsung di ATM. Dicek betul di situ. Saya kan yang percaya ada mekanismenya. Kan bisa di stop lah. Ya kalau kehadirannya tidak ada ya di stopkan dulu. Panggil lakukan pembinaan. Karena kalau bekerja kan kita kasih hak. Tapi kalau tidak bekerja, ya jangan kasih hak. Begitu ya. Saya minta ini tolong disampaikan ke semua teman-teman yang ada. Baik pasien yang saya kasih, tanggal 25 itu ada pesta rakyat. Saya berharap semua pasien harus hadir. Kenapa pesta rakyat? Karena kami adalah pelayan masyarakat. Kalau pas pergantian gubernur bahwa cuma yang makan hidup itu cuma para gubernur dan yang suka gaya-gaya pakai apa batik-batik mewah ini, itu saya pikir seremonial yang tidak bermakna bagi masyarakat. Harusnya pergantian pejabat, apalagi seorang gubernur, biarlah uang yang kamu siap untuk acara bisa sambut itu kita kasih makan rakyat. Begitu ya. Jadi sebenarnya acara bisa sambut saya minta untuk dirubah menjadi pesta rakyat. Jadi pada acara itu bisa sambut kita rubah di depan sini. Ya mudah-mudahan nanti bisa menjadi tradisi yang ada di Provinsi Papua. Saya minta nanti setelah ini tim yang bekerja itu setelah rapat dengan Pak Menteri terkait inflasi bisa nanti kita lakukan rapat untuk mempersiapkan itu dengan baik. Semua SKPD ini boleh menyumbang apa saja. Bapak Ibu depan saya ini karena sudah TPP jadi besok itu bisa bawa satu bakar lagi goreng kita bakar kita bawa untuk melayani masyarakat. Begitu Bu Seka ya. Nanti tanggal 25 itu kita siapkan dengan baik. Kemudian sebelum itu kita akan mengawali dengan tanggal 24 ada acara rapat koordinasi antara saya dengan kepala daerah. Sehingga saya berharap nanti asisten akan bidang terkait untuk mempersiapkan hal ini dengan baik sehingga pelaksanaan rapat koordinasi bisa berjalan dengan baik. Sekaligus kita menyampaikan visi misi saya terkait dengan pembangunan Provinsi Papua yang saya mau supaya bisa berjalan dengan baik. Baik itu mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan apel pertama pagi ini. Mudah-mudahan ini menjadi bahan koreksi untuk kita semua, termasuk saya dan Pak Joko, bagaimana untuk melayani masyarakat dan juga bagaimana memperbaiki tali silaturahim di antara sesama bidang. Karena saya dengar ada yang pilih nomor 1, nomor 2, mulai waktu diri terus di kanan. Tidak ada lagi. Ini semua ASN Provinsi Papua. Setuju ya?
Baik, sekali lagi itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi Pak Rusdi ingat ya, dihitung dengan baik, bayar barang itu. Bapak Ibu ASN yang saya kasih dan saya banggakan, para kepala SKPD, asisten dari Ibu Sekda yang saya banggakan, kira-kira itu dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf apabila kata-kata saya ada yang tidak nyaman, tidak tersinggung. Ya Pak Iman ya, nanti itu selesaikan ke kantor. Sekali lagi tidak dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga Allah SWT Tuhan yang Maha Kasih bisa selalu menyertai kita dalam pengabdian kita sebagai ASN di Provinsi Papua. Kita sama-sama melayani masyarakat di Provinsi Papua yang kita cintai. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Demikian tadi amanat dari Bapak Gubernur Provinsi Papua. Dan seluruh ASN di lingkungan pemerintah setelah mendengar Papua, marilah kita amanat, bersyukur kepada kita Tuhan akan masuk di dan marilah kita berdoa kepada Tuhan doa dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita. Izinkan saya akan berdoa secara Nasrani dan yang lain berdoa sesuai dengan keyakinan imannya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur padamu Tuhan. 2025 perdana bersama dengan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, kami berdoa supaya Tuhan menuntun dan memimpin kami dengan hikmat-Mu. Turun bagi kami sekalian. Bimbinglah kami membangun negeri ini menjadi negeri yang makmur dan adil sejahtera. Kami sebagai ASN di pemerintah Provinsi Papua, kiranya berkat dan damai sejahtera senantiasa memenuhi kehidupan, karya, dan pengabdian, tugas jabatan, profesi, dan pelayanan kami masing-masing. Berkati hamba-Mu, Bapak Wakil Gubernur, Sekretaris Asisten, dan staf ahli, bersama dengan pimpinan perangkat daerah, para pejabat eselon 3 dan 4, dan seluruh kami ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Papua, dengan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan dan optimisme, doa dan kerja kami berseru dan memohon kiranya Tuhan jaga kami, bawalah kami berjalan agar hari-hari yang kami jalani senantiasa penuh takut akan Tuhan. Lebih kepada Engkau Bapa di sorga, inilah kami Tuhan yang kami naikkan kepadamu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sekian dan terima kasih. laporan pemimpin apel. Apel gabungan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, kembali tempat, bubarkan. Bubarkan. Penghormatan Kepada pembina apel. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! apel gabungan selesai. Pembina apel berkenan meninggalkan mimbar apel. Gabungan telah Barisan dilaksanakan. diistirahatkan. ASN yang pada kesempatan yang berbahagia ini, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua akan foto bersama dengan seluruh ASN Provinsi Papua. Kita masuk di sesi Selanjutnya foto akan bersama. melakukan mohon kepada ASN untuk tetap berada di tempat, tidak bongkar barisannya, tetap di tempat, nanti diarahkan. Di atas semua. Kita ambil sesi kepada para mahasiswa foto bersama. dan
pimpinan OPD dapat bersama-sama dengan Gubernur, Wakil Gubernur, dan pejabat sekretaris daerah. Kami silakan. Mana tuh itu dari Kalau di sini kelihatan semua Mohon kepada seluruh ASN tidak bubar dari barisannya. Pengambilan foto akan dilakukan. Ambil saja. Semua punya kepintaran untuk ambil. Kamu olah di situ. kelihatan ke semua. Iya, tenang. Dan seluruh OPD untuk memposisikan posisi di depan menerima ucapan selamat yang akan dilakukan oleh seluruh ASN kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Ya, tentunya akan diawali dengan barisan yang BPDJ serta Provinsi Papua yang menghadap. Kita tadi selesai foto bersama. Bapak Gubernur menerima ucapan dari seluruh pimpinan OPD dan staf ya. Iya, bersabar. Oke. Bapak dan Ibu tetap tertib ya, berurut. Barisan yang menghadap Jayapura Utara diikuti seluruh barisan yang menghadap gedung utama sampai dengan barisan yang menghadap Jayapura Selatan. Untuk itu, sekali lagi tertibnya, Bapak dan Ibu, tetap ASN Provinsi Papua yang terbaik. Berikanlah terbaik untuk pemerintah Provinsi Papua. Baik, Bapak dan Ibu, setelah pegawai memberikan ucapan selamat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, telah disiapkan hidangan snack kepada seluruh ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Papua. Tentunya dapat diambil di gedung Sasana Krida kantor Gubernur Papua. Dan Bapak dan Ibu hadirin undangan yang mengikuti apel gabungan di hari ini 20 Oktober 2025 yang hadir mengikuti apel gabungan pada hari ini sebanyak berjumlah 3.162 ASN. Kita berikan tepuk tangan untuk ASN Provinsi Papua. Dan dari hasil penjumlahan 40 SKPD yang wajib mengikuti apel, 37 SKPD yang melaporkan kehadiran. Baik, sekali lagi Bapak dan Ibu, para pegawai yang kami hormati, kami mohon tertibnya. Kita mengikuti apel pagi dalam memberikan ucapan selamat, ya, dan tidak lupa Bapak dan Ibu membawa tasnya dan jangan sampai ketinggalan. Jadi kita selesai tadi sesi foto bersama, kita masuk di tetap menjaga tertib, pemberian ucapan selamat pada Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur. Baik, hari ini ada sesuatu yang berbeda karena kita melaksanakan apel perdana bersama dengan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Dan apel ini dipimpin langsung oleh Gubernur. Yang menariknya karena seluruh OPD itu diberikan kesempatan untuk memimpin barisannya. Saya sebagai kepala pendidikan juga memimpin 308 staf yang ada di belakang, yang mukanya lihat tengah mati. Ya, kita berharap dengan apel pagi hari ini semangat kerja
dari seluruh ASN untuk makin meningkat, khususnya di dinas pendidikan. Tadi kita sudah dijanjikan 3 hal. Pertama, bahwa kita akan terima TPP, itu yang paling penting. Yang kedua, kita tidak boleh mengambil hak dari orang. Dan yang ketiga, mari kita kerja semangat untuk melayani masyarakat. Sukses untuk Pak Gubernur, Bapak Matius Fakiri, dan Bapak Aryoko Rumaropen dalam memimpin Papua 5 tahun ke depan. Terima kasih Bapak. Itu tadi statement dari Bapak Kadis Pendidikan Provinsi Papua, Bapak Christian Sohilait, sudah menyampaikan statement yang positif untuk kita tetap bersinergitas juga, dan kita akan menunggu selanjutnya apa yang nanti akan dieksekusi oleh tim dari Inspektorat dan tim keuangan tadi. Berbaris. Mohon bantuan Satpol mengarahkan tertib. Oh, sama. Oke, ready, 1, 2, 3. Oh ya, nanti saya foto nih Bapak ya. 1, 2, 3. Jalur dari arah Jayapura Utara. Bahaya sekali. Arah Jayapura. Dai, Bo. Turut HP. Sesuai dengan arahan dari Bapak Gubernur tadi sudah jelas disampaikan bahwa kita tetap bersama-sama di kantor Gubernur Papua untuk membangun Provinsi Papua. Sinergitas kita seluruh ASN dari lingkup SKPD yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Papua tetap bersatu untuk terus membangun Provinsi Papua dan jauh lebih baik. Sekali lagi kepada demikian laporan Ikatan Dinas dan Liputan Dinas kami untuk hari ini, apel perdana bersama Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bapak Aryoko, Bapak izin, Bapak Matius Fakiri dan Bapak Wakil Gubernur Bapak Aryoko Rumaropen. Thanks for watching. I hope you can enjoy my video and see you next time. Don't forget to follow me, subscribe, like and share to my YouTube channel. God bless you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salve, salve, salve. Tim Satpol PP. Salam-salaman. Baik, Bapak dan Ibu, sambil memberikan ucapan selamat, mohon perhatian kepada Bapak Ibu yang memiliki kendaraan yang hormat, yang parkir di depan Gapura, sini sebelah kanan, mohon dipindahkan karena masyarakatnya. Oke, ini masih salam-salaman.
Jadi kita yang hadir hari ini sudah mencapai kuota sekitar dari 8.000 yang hadir tadi sekitar 5.000. Saya apel pagi ada pemeriksaan cek kesehatan gratis dari Kes Provinsi Papua. Kita menunggu sesi press conference karena tadi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur menerima ucapan selamat dari pegawai yang ada di lingkup pemerintah Provinsi Papua. Nah, ini tim media hari ini. Masuk persiapan konferensi pers. Ya, pertama kan hari ini, walaupun kami beberapa hari lalu sudah dilantik Presiden. Saya hari ini untuk memulai hari pertama berkantor. Jadi mulai hari ini seterusnya saya pasti berkantor di gubernuran sini. Karena akan melaksanakan tugas saya sebagai gubernur provinsi. Sehingga saya akan perlu juga membangun silaturahim dengan semua pejabat maupun ASN yang ada di Provinsi Papua. Karena itulah sebenarnya guru pelayanan Provinsi Papua. Kalau pemimpin tidak bisa berkomunikasi dan dekat dengan bawahannya, ini nanti kan merusak tatanan bagaimana melayani masyarakat kan. Ada pada diri saya selalu lakukan itu. Dengan bertemu ini kan berarti kami membangun silaturahim. Saya berharap hari singkatan perdana saya juga menyampaikan apa-apa yang bagian yang akan saya lakukan. Karena saya perlu dukungan dari semua SKPD dan tentunya ASN yang ada di Provinsi Papua. Kita di Provinsi Papua ini kan sebenarnya sudah ibarat air itu sudah tumpah karena tidak sesuai dengan harusnya ya paling sekitar 46.000, tapi kita ada 8.000. Nah ini kan membuat beban keuangan bagi Provinsi Papua. Sehingga saya harus menyampaikan langsung sehingga nanti pada saat kita mulai menggeser ASN untuk mengurangi beban keuangan khususnya dalam belanja pegawai ini bisa didengar langsung oleh para ASN. Tentunya kami akan selektif. Yang berikut tentunya dengan apel pertama ini perdana itu kan biasa dilakukan oleh semua pemimpin yang ada di Provinsi Papua, baik yang masih di Polda, kami dulu di Polda, dan ini kan juga masih setiap ada gubernur itu akan melakukan hal yang sama. Saya pikir ini bukan hal yang baru. Di situ juga kan kami akan menyampaikan apa-apa yang akan kami lakukan. Tadi saya menyampaikan sepintas atau sedikit daripada visi misi saya selama menjalankan diri sebagai gubernur Papua. Saya berharap semua pegawai negeri atau pejabat yang ada Provinsi Papua kiblatnya satu, yaitu gubernur yang namanya Batas Fakiri dan Adoko. Ya, kami berharap semua harus seperti ini. Karena saya selalu berlari cepat, ya saya berharap ASN juga berlari cepat. Di sisi lain, saya tadi sampaikan untuk mengurangi dan bahkan menghilangkan hal-hal yang selama ini yang saya dengar keluhan masyarakat maupun dalam istri saya seperti terdahulu bahwa melakukan hal-hal yang tidak terpuji, coba mengambil sedikit-sedikit yang harus pakai untuk pelayanan pemerintah di Provinsi Papua. Sehingga saya harus sampaikan sehingga para pejabat ASN itu mendengar langsung dari mulut pemimpin. Yang berikut tentunya langkah-langkah ke depan saya berharap Provinsi Papua ini kan akan menjadi etalase bangsa. Etalase bangsa bagaimana? Dia kan harus menjadi contoh bagi provinsi yang telah lahir. Kemudian kita tahu bahwa di zaman dulu tanah Papua, provinsi Papua ini kan selalu bicara yang ada hal-hal yang buruk. Kalau kita bisa membangun sesuatu untuk provinsi Papua yang sudah lengkap infrastrukturnya dan itu kan bisa kita buat. Nanti saudara-saudara kita di luar Pasifik juga akan melihat tentang belajar di sini, mereka akan cerita tentang kemajuan Papua. Nah, kami berharap karena etalase
cerita tadi sampai kepada saudara kita yang masih tidak lagi hidup dan selalu menjual Papua untuk hal-hal yang tidak baik. Kalau semua orang dari luar, baik datang periksa kesehatan, datang belajar sini, dia akan jadi kebaikan dan kemajuan di provinsi Papua ini akan menjadi sokong guru. Adik-adik kita juga yang lain yang di Jawa, yang di Papua, yang di luar negeri, bahwa Papua akan bisa lebih maju. Kita sudah bicara lagi ke hal-hal yang ini. Itulah harapan kami, sehingga dari Papua ini akan lahir generasi baru yang dia tidak berpikir yang lain, tapi membangun dirinya, membangun tanahnya. Nah, di situ kami yakin dan percaya bahwa kita akan pelan-pelan hilang hal-hal yang selalu ditakuti oleh orang lihat Papua sebetulnya bahwa kami ini Papua dan Papua yang akan menjadi sesuatu, menjadi kebanggaan bagi kami. Kemudian di sini juga kan kami tahu dengan tingginya yang provinsi-provinsi yang ada anggaran kita kan turun. Ini kan juga mengurangi hak-hak pasien yang selama ini. Saya tadi berharap kita hitung baik apa yang harus mereka terima diberikan. Kalau mereka berikan, kami berharap tadi disiplin itu bisa jalan. Mudah-mudahan mereka bisa melayani. Saya lihat kalau pemimpin harus selalu bersama ASN, kemudian kita membuka diri dalam melayani masyarakat. Tentunya hal-hal yang tadinya mungkin bahas itu bisa kita diskusikan, kita bicarakan sehingga provinsi Papua. Kemudian tentunya butuh kami akan langkah-langkah cepat terkait dengan apa yang menjadi kebijakan nasional, kebijakan presiden yang akan kita lakukan terus provinsi Papua sampai tentunya untuk bicara itu kayaknya nanti tanggal 24 besok kami akan terakhir para bupati dan kota, kami akan menyampaikan visi kami supaya bisa segala suka kan harus kita satu dari Jakarta, provinsi, kabupaten kota. Nah, memang dengan sistem yang sekarang kami berharap juga di kabupaten kota dia tidak berjalan sendiri, harus karena harus seinduk dengan provinsi. Dan tahu memang keuangan kan langsung transfer ke mereka, tapi itu bisa dikontrol. Kemudian berapa dan betul itu kita domestik. Dan saya tahu bahwa bupati ini kan kebetulan juga kan hampir sebagian besar satu garis dengan saya. Dan saya gubernur, saya juga ketua di Golkar. Jadi itu menjadi kolaborasi yang baik. Untuk sama-sama kita melakukan pelayanan lengkap dan gratis kepada masyarakat di provinsi Papua. Kami berharap ke depan dengan kerjasama, dengan kolaborasi yang baik, kita membangun pertumbuhan ekonomi, membangun kesejahteraan di masyarakat, perbaikan kesejahteraan juga di ASN, ini bisa memberi kontribusi baik di kemajuan di provinsi Papua. Mudah-mudahan nanti provinsi yang di gunung, yang di tengah, yang selatan bisa menjadi contoh. Nah itu hal-hal yang tadi saya akan sampaikan dalam apel perdana ini. Dan tentunya ke depan disiplin itu akan menjadi hal yang paling penting. Karena saya terbiasa dengan hal seperti itu. Saya berharap kawan di bawah saya, Pak Wakil juga harus menyesuaikan sedikit. Karena ya saya kan terbiasa dengan itu. Dan saya yakin dan percaya nanti terpaksa berlari suatu. Saya pikir itu ya, teman-teman. Terima kasih Bapak. Saya itu selalu merangkul. Tadi kan saya sudah bilang tadi dalam apel, tidak ada lagi kota-kota karena ASN juga kan terkota-kota gitu kadang-kadang takut karena gubernur 02 ini kami 20 enggak aja. Kami satu untuk sebabkan satu untuk masyarakat Papua. Saya selalu bilang masyarakat Papua tidak ada provinsi karena kami yang melahirkan semua. Begitu ya. Pada saya waktu dekat berencana menemui lawan sudah. Saya kemarin kan di awal setelah pelantikan saya meminta kepada wakil Adi Rumoropen untuk bertemu dengan Kapolsek Karma. Jadi Aryoko ke sana saya minta. Kenapa setelah saya balik saya akan bertemu dengan Kapolsek Karma. Alhamdulillah kemarin sudah. Kemudian tentunya saya akan mendatangi Bapak Tomimano. Itu saudara saya juga tidak ada masalah. Kan sudah selesai. Gubernur itu motis wakil. Ya, terima kasih Bapak. Dan tadi statement dari Bapak Gubernur Papua, Pak Matius D. Fakiri, yang didampingi oleh Bapak Wakil Gubernur dan juga Ibu Seka. Oke. Thank you.